Baik, alhamdulillah kesempatan yang baik sekali bertemu dengan pejuang-pejuang kesejahteraan yang luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman semua jadi amal ibadah yang bisa dibanggakan ya di hadapan Allah kelak insya Allah. Yang saya hormati Presiden Aspek Indonesia, jajaran pimpinan dan pengurus DPP Aspek maupun afiliasi. Kalau tadi dengar paparan dari Pak Rusdi dan juga Pak Teguh ya, ini sebenarnya kita butuh workshopnya 3 hari. Setuju ya Pak Trias ya kayaknya. Jadi kalau saya usul mungkin Pak Rusdi kita bikin berseri aja gitu ya, karena memang saya yakin walaupun kita sudah seharian misalnya membicarakan ini rasanya belum akan tuntas. Karena ada 2 hal yang tadi disampaikan, pertama soal kepemimpinan, kedua soal manajemen organisasi. Meskipun itu beririsan, tapi dua-duanya ini punya ranahnya masing-masing gitu. Jadi mungkin hari ini saya ingin memberikan ini aja sedikit ya, mungkin pemicu diskusi untuk teman-teman semua bicara soal mengembangkan kepemimpinan. Dan saya apresiasi sekali karena memang selain saya di hubungan industrial, saya juga ngajar sumber daya manusia gitu ya, SDM. Bahkan saya juga konsultan, dan konsultannya biasanya terkait sama SDM. Saya melihat perusahaan itu tuh serius banget ngembangin pemimpin masa depannya gitu. Karena mereka yakin kalau kita nggak ngembangin pimpinan masa depan ya kayak kata Pak Rusdi tadi, tunggu aja tuh perusahaannya akan lama-lama turun ya, bahkan mungkin mencapai titik kematian gitu ya, karena nggak ada tim hebat. Saya nggak bilang orang hebat karena biasanya kalau perusahaan mereka mainnya udah BOD, Board of Directors, itu adalah tim gitu ya. Nggak ada tim hebat yang bisa kemudian menjadi nahkoda dari perusahaan tersebut. Nah, dari dulu sebenarnya saya udah penasaran sama serikat. Ini kalau serikat nih ngobrolin kepemimpinannya kapan ya? Wah, ada Pak Sabda Pak. Ya, ini serikat kapan nih mau ngomongin kepemimpinan? Karena ini dibilang kalau serikat tugasnya mulia sekali ya. Ini kalau misalnya pimpinannya hilang terus nggak ada penggantinya, apa nasibnya? Kita juga ngelihat ya teman-teman semua, ada serikat yang dulu ada, sekarang menurun, bahkan mungkin menghilangkan gitu ya. Dan ini kan terjadi salah satunya adalah karena tidak adanya keberlanjutan dalam kepemimpinan dan kepengurusan. Ya, salah satu penyebabnya itu. Jadi apresiasi banget nih Aspek Indonesia. Tadi saya bilang ke Pak Rusdi, Pak Teguh ya, mudah-mudahan ini bisa jadi model ya untuk serikat yang lain dan menjadi amal baiknya Aspek gitu untuk pengembangan serikat pekerja di Indonesia. Nah, kalau bicara soal pemimpin kok tadi sejalan sama yang Pak Rusdi sampaikan ya, kita nggak perlu punya jabatan di dalam kotak untuk jadi seorang pemimpin gitu. Karena jabatan di kotak, di struktur itu pasti jumlah orangnya kan terbatas ya, teman-teman semua ya. Tapi bahwa kita punya karakteristik pemimpin itu penting sekali gitu. Nah, ini saya ambil citasi dari mantan Presiden Amerika Serikat yang udah lama sekali, yang baru menang sih nggak saya ambil citasinya, nggak terlalu suka juga sama dia ya. Donald Trump ya. Walaupun itu Donald Trump menang nih, kayaknya serikat juga harus tahu nih dampaknya apa terhadap bisnis ya. Bisnis itu. Iya kan? Karena Donald Trump menang, dia kan pengusaha tulen yang anti serikat kalau di Amerika. Ya, jadi apa nih dampaknya secara global, nanti itu juga jangan-jangan suatu masa nyampe ke Indonesia juga dampaknya Donald Trump menang gitu ya. Nah, katanya Quincy Adams, dia bilang kalau tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar, belajar lebih giat, berbuat lebih banyak, dan menjadi orang yang lebih baik, Anda adalah seorang pemimpin gitu. Jadi nggak perlu kita nunggu dapat jabatan di kotak gitu ya, untuk berada dalam struktur baik itu di serikat afiliasi maupun di wilayah ataupun di pusat untuk membuat kita bersinar menjadi seorang yang memiliki karakter kepemimpinan. Dan Indonesia ini saya rasa butuh orang-orang yang punya karakter pemimpin ya. Sekarang kan orang maunya main aman ya banyaknya ya, nunggu disuruh gitu ya, nunggu di intinya kalau saya ngobrol sama banyak orang, banyak yang tangannya mau di bawah gitu, nggak mau jadi orang yang punya inisiatif untuk mengambil peran. Kenapa? Orang yang ngambil peran biasanya yang paling banyak dimusuhin, ya. Paling kehidupannya mungkin paling banyak terganggu gitu kan ya.
Kalau dulu teman saya bilang gini, saya mungkin saya dulu pernah ya megang SDM di UI itu, dia bilang, Ri, kalau lo tuh banyak diomelin orang, tandanya lo kerja. Kalau WA lo tuh banyak ancaman, kecaman dan kekecewaan, tandanya lo tuh melakukan sesuatu. Coba kalau enggak kan aman-aman aja hidup kita, damai ya. Cari aman gitu. Cari aman, iya. Nah, harusnya orang-orang di sini nggak ada tuh yang punya mindset pingin cari aman, gitu dong. Belum tentu. Oh, belum tentu ya. Emang sih segini. Itu kan sesuatu yang manusiawi, kita pengen hidup tenang, nyaman, aman, damai, manusiawi ya. Ya. Tapi kalau semua orang berpikir kayak gitu, tuh orang sebelah mikirnya kayak gitu, gimana dong? Pengusaha mikirnya bukan mikir masalah aman, damai, tenang. Nggak ada pengusaha sukses yang hidupnya tuh tenang dan damai. Yakin deh, baca aja biografinya siapa yang sekarang jadi konglomerat, hidupnya tuh penuh dengan cobaan, gitu ya, penuh dengan kegagalan. Nah, jadi memang apalagi kita kan para aktivis dan para pejuang ya. Jadi keluar dari ranah-ranah bahwa kita pingin hidup tenang aman itu rasanya penting sekali ya, walaupun itu nggak berarti hidup kita nggak bahagia ya, gitu ya. Mungkin justru kita menemukan kebahagiaan di situ. Lebih banyak kebahagiaannya pas saudaranya. Loh, katanya psikolog gini loh Pak, katanya psikolog ya, ada yang psikolog di sini. Kalau Anda tidak bisa merubah suatu keadaan, maka rubahlah cara pandang Anda terhadap keadaan tersebut. Ya kan? Ya, iya, beradaptasi, benar Pak Tugu. Jadi kita kan sering kali menyalahkan takdir ya, buat apa nggak ada gunanya ya nyalain takdir. Berarti kan cara pandang kita terhadap takdir yang perlu kita rubah. Iya, nah ini cara pandang aktivis juga begitu dong. Kebahagiaannya bukannya tidur tenang setiap malam ya, tapi hati-hati jaga kesehatan. Nah ini mungkin pertanyaan pertama yang perlu kita jawab di workshop nih teman-teman semua. Aspek nih, serikat pekerja di Indonesia butuh karakter atau perilaku apa untuk menjadi seorang pemimpin? Itu dulu yang harus kita definisikan ya. Karakter atau perilaku apa yang dibutuhkan? Karena ini nanti akan saya sambungkan dengan beberapa, tadi saya ngobrol sama Pak Teguh, kamus kompetensi yang dimiliki oleh ASN atau BUMN gitu. Nah kali aja nanti serikat pekerja punya tuh Pak Teguh, Pak Rusdi, Bro Trias. Jadi ini loh kamus kompetensi pimpinan serikat pekerja Indonesia. Wah itu keren banget sih, asli itu keren banget. Tinggal untuk yang lainnya kalau mau pakai silakan dimodifikasi dengan kondisi masing-masing. Mungkin ada serikat pekerja yang besar, ada yang baru mau berkembang kan gitu ya. Ada di level afiliasi, ada di level pusat. Nah ini kita tentunya perlu membuat berbagai tingkatan. Kalau tadi biasanya leveling kompetensi yang dimiliki, tapi sebelum itu nanti mungkin di workshop ini teman-teman bisa bersepakat. Kalaupun belum sepakat sekarang, paling tidak punya draft untuk disepakati gitu ya. Sebenarnya kita butuh orang seperti apa. Nanti akan saya kasih contoh beberapa hal yang mungkin bisa jadi acuan. Kira-kira gambaran yang perlu kita sepakati itu yang kayak begini gitu. Nah ini kompetensi Bapak dan Ibu semua. Pak Teguh ininya kesini aja biar gampang lihat. Enggak ya. Jadi ini saya pakai ini aja. Saya udah coba cari tadi yang versi bahasa Indonesia ya. Jadi kompetensi ini kayak gunung es teman-teman semua. Yang kelihatan tuh bagian keterampilan sama pengetahuan. Nah ini yang banyak mungkin tampil ya, kayak tadi misalnya keterampilan berkomunikasi gitu ya, pengetahuan kita tentang kondisi ekonomi global, pengetahuan kita tentang manuver-manuver politik. Nah itu adanya di atas. Tapi sebenarnya kompetensi di atas ini itu hanya berapa persen di sini? Sekitar 20% aja, karena masih ada di bawah ini yang penting. Jadi yang kedua di bawah ini saya bacain, mungkin yang di belakang nggak terlalu kelihatan. Ini namanya konsep diri. Jadi konsep diri ini termasuk di dalamnya saya merasa diri saya berharga atau tidak. Pimpinan itu udah harus beres sama urusan dirinya sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada pimpinan yang nggak pede,
gitu ya, masih merasa bahwa dirinya nggak self worth ya, bahasa apa, tidak berguna gitu ya mungkin ya, masih ada PR di sini. Terus tapi dia secara keterampilan kelihatannya bagus. Ini orang-orang kayak gini biasanya nanti ada masalah dengan resiliensi, dengan masalah daya tahan gitu. Kalau baper Bu? Ya? Baper itu. Baper itu masuk, udah harus selesai. Itu kurang kasih sayang di rumah itu. Dari pelatihan di luar itu. Iya. Aduh, kalau pimpinan serikat baper mah tambah gampang kena serangan jantung kan. Iya loh, kan dikit-dikit dipikirin gitu kan, orang baper kan, dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit tersinggung kan, lama-lama kita tekanan darah naik mulu tuh kalau kayak gitu. Dikit-dikit keluar dari grup gitu Bu. Malah curhat kok. Pantesan tadi nanya, boleh nggak langsung nanya gitu ya. Jadi konsep dirinya juga ada, nanti mungkin perlu ada intervensi-intervensi dari bagiannya Pak Teguh mungkin ya, atau yang lain, cara mengembangkan konsep diri kita ini juga kayak gimana. Jadi yang dibekali tidak hanya keterampilan dan pengetahuan aja gitu, itu sangat penting karena yang kelihatan, tapi jangan lupa nih ya kalau kita baca tentang Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW, ini udah beres semua yang di bawah ini nih, tentang sifatnya, motifnya, dia itu punya sifat memang mau bekerja keras atau tidak gitu ya, dia jelas tujuan hidupnya apa, ini kan ada di bawah semua nih, konsep dirinya dia gimana ya, dan keterampilan pengetahuan. Jadi kalau kita bicara kompetensi, teman-teman semua nih sebenarnya satu paket. Dan inilah kalau kita bicara mengembangkan kepemimpinan, kita mengembangkan semuanya gitu. Jadi tidak hanya ada yang di ranah keterampilan dan pengetahuan saja. Itu sebabnya kalau udah masuk, kalau saya lihat ya beberapa Saya perlu keterampilan itu. perlu keterampilan kalau kayak gini mah nggak. Ada malah pasang dari mana nih, tiba-tiba ada. Ya, sambil lanjut ya. Saya juga makanya melihat kalau udah levelnya kayak Pak Rusdin ya, presiden, aspek di level nasional, ini kan mirip kalau kayak CEO atau presiden direktur di level holding gitu ya, level holding Astra, gitu ya, kita sebutlah perusahaan yang gede. Mungkin juga bicara perusahaan-perusahaan milik keluarga ya, seperti Bakri dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau level education atau leadership, pendidikan leadershipnya mereka udah nggak bicara soal keterampilan sama pengetahuan lagi. Yang diintervensi nih masalah dia orangnya bisa itu tadi, problem solving dia jago nggak, terus dia decision makingnya jago apa enggak gitu, terus dia itu mampu membaca situasi atau tidak. Nah ini semua adanya diawali dari itu tadi, konsep diri dia gitu ya, bahwa dia tuh mampu. Itu yang mungkin kalau kita sekarang kenal dengan istilah growth mindset gitu ya. Nah jadi kalau serikat orang-orang yang growth mindset semua mah kerjaan Pak Rusdi, Pak Teguh gampang nih, karena semua orangnya mau belajar. Kemudian ini contohnya, ini saya bacain aja ya bapak-bapak, teman-teman semua, mohon maaf ini saya dapatnya kecil ya. Ini saya ngambil contoh kompetensinya ASN. Jadi ini yang tadi saya maksud mungkin untuk serikat, ini yang bisa disepakati. Di ASN itu ada 8 kompetensi manajerial yang kalau mereka mau dipromosikan, asesmen mereka akan melihat mereka udah mencapai level mana. Ini kalau bahasa ASN ya, JPT Madya ini eselon 2, level direktur. Kalau di Kementerian Tenaga Kerja tuh levelnya direktur tuh Pak Heru ya, gitu ya. Kemudian JPT Pratama itu di bawahnya eselon 3. Ya, eselon 3, kalau ini administrator, pengawas, pelaksana, ini yang bagian pelaksana lah ya. Ini jadi mereka punya 5, 4, 3, 2, 1. Ini masing-masing nanti dijabarkan. 5 itu berarti integritasnya kayak gimana, kerjasama itu kayak apa. Ini udah kalau JPT Madya orang-orang di level direktur ini udah gak ada PR semua berarti ya, udah level tertinggi. Nah, di ASN itu ada 8 nih, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Ini ASN. Beda banget sama punyanya BUMN. Kalau BUMN ada 10, ya nggak 8. Yang pertama kepemimpinan digital leadership, kemampuan bisnis global,
kemudian fokus kepada customer, mampu untuk melakukan kerjasama strategik, memiliki orientasi strategis, bisa mengeksekusi, bisa inovasi, mengembangkan kemampuan organisasi, mengelola perubahan dan mengelola keberagaman. Ini BUMN. Beda sekali antara ASN yang pelayanan sama BUMN yang bisnis. Nah, sekarang serikat. Kalau tadi ASN punya 8, BUMN punya 10, serikat kira-kira butuh berapa? 3 cukup, Bu. Nah, itu makanya perlu 3 hari kita workshopnya emang. Iya, karena kita mungkin bisa ngambil beberapa dari ASN, beberapa dari BUMN, tapi kan pasti nggak semuanya cocok untuk karakteristik serikat yang tadi Pak Teguh dan Pak Rusdi udah sampaikan ya. Kita berhubungannya juga beda. Kalau BUMN jelas mereka targetnya profit, revenue, profit dan pelayanan ya. Kalau ASN jelas ya bicaranya ini gitu ya, bicaranya soal melayani masyarakat. Nah, kalau serikat nih, makanya di sini saya awali dengan tulisannya Simon Sinek. Serikat itu ada untuk apa gitu. Jadi katanya Simon Sinek ya, a great leader starts with why. Jadi seorang pemimpin yang hebat itu selalu memulai dengan pertanyaan kenapa? Kenapa ada serikat? Kenapa ada aspek ini tadi bahasanya visi misi sebenarnya. Nah, kalau udah kejawab why-nya, kemudian proses kita bagaimana, kayak tadi Pak Rusdi juga menyampaikan ya memang kalau udah serikat kita nggak bicara soal mogok misalnya. Untuk itu kita perlu menambah persentase jumlah anggota. Selain mogok, apalagi itu kan proses-proses yang dijalankan ya dalam serikat. Hasilnya apa yang kita inginkan? Kesejahteraan, keadilan, apalagi misalnya berkembang gitu ya. Nah, ini memang ini dijawab oleh serikat nanti bisa memenuhi ini tadi nih. Kalau serikat maunya punya kompetensi itu berapa gitu. Untuk jadi seorang pemimpin serikat tuh perlu punya berapa jenis kompetensi, ada di level mana. Makanya tadi saya ngajak Pak Tuh kita bikin kamus kompetensi gitu ya Pak ya. Jadi kan kalau yang di ASN tadi nih, saya ambil contoh karena saya dulu panitia seleksi untuk ASN di Pemprov DKI ya. Jadi misalnya waktu itu kan Pak Sekda wafat ya, Pak Syaifullah kan wafat, Pak Sekda, kemudian kan pas cari penggantinya kita wawancara ke beberapa orang calon pengganti Sekda. Itu dia JPT Madya, karena dia eselon 2 di bawah gubernur. Nah, ini kita gali di sini karena dia udah 5 semua. Misalnya ya soal mengelola perubahan. Ya, kita tanya misalnya mengelola perubahan level 5 itu adalah dia sudah bisa tidak hanya sekedar ngomong atau punya rencana tapi udah bisa jadi role model. Nah, itu udah level 5. Nah, pertanyaan kita adalah waktu itu apa yang sudah Bapak lakukan ya untuk kemudian mengajak orang lain untuk melakukan perubahan di Pemprov DKI Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi kalau 5 ini udah menjadi role model. Yang keempat ini mungkin baru mengajak. Yang ketiga itu mungkin membantu untuk mengkampanyekan agenda-agenda perubahan. Nah, jadi ini di setiap level ini nanti ada perilaku-perilaku yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan. Nah, ini mungkin paling tidak hasil dari hari ini, kalaupun tidak bisa menentukan mau berapa banyak, itu tadi ada draft yang mau kita bicarakan di pertemuan selanjutnya gitu. Pimpinan serikat tuh harus punya apa kompetensinya ya. Komunikasi, mungkin komunikasi iya gitu ya. Ambil aja dari sini nih, komunikasi kita comot dulu nih. Selain komunikasi apalagi sih kalau pimpinan serikat ya mengambil keputusan misalnya ya. Atau ada nggak dari BUMN yang bisa kita ambil ya, misalnya apa dari BUMN tuh yang mana Pak? Leadership ya, digital leadership ya, mungkin ya. Karena sekarang semuanya udah, jangan sampai serikat nggak main digital nih gitu. Karena emang ini udah menjadi kayak semacam kebutuhan ya agar kita bisa. Bahkan mungkin kalau tadi Pak Trias juga bilang banyak generasi Z janjian yang bisa kita mobilisasi dengan pendekatan digital. Sehingga memang ketua serikat zaman sekarang udah harus punya kompetensi digital leadership. 5 tahun lalu mungkin enggak kita bicara digital leadership, tapi untuk pimpinan serikat yang sekarang mungkin udah harus.
Nah, berarti nanti kan kebayang sama Pak Teguh, pelatihan kayak apa yang harus kita bikin gitu ya, agar pimpinan serikat punya kompetensi digital leadership, tapi tentukan dulu kompetensinya. Ini yang penting. Jadi pada saat kita membuat berbagai program pengembangan, ya, itu sudah terarah karena kita mau mengembangkan kompetensi yang mana. Jadi tidak sporadis gitu ya. Nah ini beberapa usulan yang mungkin nanti bisa didiskusikan. Kalau ini mungkin tadi menjawab ini saya ambil dari gaya Eropa gitu ya, tapi Indonesia mungkin agak berbeda. Jadi kalau di Eropa itu serikat pekerja itu memiliki 3 purpose atau 3 tujuan. Tujuan pertama itu market itu bicara soal kesejahteraan, gitu ya. Ya kita bicara soal upah minimum, kita bicara nih soal jaminan sosial, itu ada di sini. Society ini lebih bicara soal apa namanya ya, kalau society itu kebaikan bersama gitu ya. Jadi kalau society ini seperti kita bersama dengan, kita adalah bagian masyarakat di mana dengan adanya kita, masyarakat itu juga berkembang dengan lebih baik gitu. Jadi di sini serikat biasanya bicaranya itu udah soal keragaman gitu ya, kemudian juga keadilan dalam society udah di sini. Atau kelas, perjuangan kelas ini perjuangan, biasanya ini perjuangan yang paling keras ya. Jadi perjuangan menghapuskan eksploitasi, nah ini perjuangan kelas. Nah, serikat pekerja di Indonesia ini ada di yang mana? Kalau katanya si penulis namanya Pak Hyman ya, Richard Hyman, dia bilang bisa aja serikat itu memang tidak menjadi salah satunya tapi berada di antara dua. Misalnya di Indonesia mungkin kita antara market sama society, kita berada di sini. Nah, agar kita bisa menjalankan peran serikat yang seperti ini, maka kompetensi seperti apa yang dibutuhkan. Kayak gitu kira-kira. Jadi mulai dulu dari aspek nih mau menjadi serikat yang kayak gimana, untuk itu pimpinannya perlu kompetensi yang kayak apa, dan ngembanginnya kayak gimana. Mungkin urutan pertanyaannya begitu gitu. Jadi kalau aspek udah punya visi misi itu berarti harusnya sudah menjawab pertanyaan pertama. Dari situ diturunkan kita butuh pimpinan dengan karakteristik kayak apa. Setelah itu baru pengembangannya nanti kayak gimana. Nah, tadi juga kalau bicara soal disrupsi, tadi udah kita bahas sedikit lah ya, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, ya, juga perangkat-perangkat hukum, apalagi dengan adanya keputusan MK kemarin, ada pergantian presiden, apalagi ya, kira-kira yang lagi ini otomisasi di mana-mana, gitu ya, generasi baru yang muncul, ini semua kan sebenarnya membutuhkan karakteristik pemimpin yang tidak statis, gitu. Kalau dulu seorang pemimpin serikat itu bisa berjaya mungkin dengan perkembangan 6 hal ini saja yang dulunya bisa cukup ya dengan kompetensi itu, bisa jadi sekarang perlu berubah gitu ya, atau bergerak. Kayak tadi misalnya digital leadership mungkin kita nggak omongin ini 5 tahun yang lalu, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa deh. Cara kita campaign mungkin juga harus lewat media-media yang tidak tradisional. Cara kita meminta pendapat ya mungkin dari para anggota juga mungkin sudah dengan platform-platform yang mungkin kita bangun sendiri ya, seperti itu. Jadi bisa saja ya 6 hal ini memengaruhi kebutuhan kita akan karakteristik kepemimpinan yang seperti apa. Nah ini kalau saya bawa sedikit ke teori ya, mohon maaf ya. Habis tadi Pak Rusdi bilang yang banyak pikiran disuruh jadi pemikir ya. Jadi kita jadi pemikir sebentar aja, nggak usah kelamaan ya. Jadi pemimpin yang efektif itu bisa, kalau bicara soal kompetensi tadi ya, bisa dilihat dari sifat yang dimilikinya. Ya, makanya orang sering mengaitkan pemimpin itu harus orang yang cerdas, percaya diri, fokus pada tujuan, maaf ada typo ya, fokus pada tujuan, punya integritas dan memiliki kecerdasan sosial, mampu bergaul dan lain-lainnya. Ini adalah pembawaan. Makanya biasanya orang kalau memiliki karakteristik seperti ini, wah ini dia calon pemimpin masa depan ya, gitulah kira-kira. Ya, ini kan yang bicara tadi soal konsep diri ya. Dia percaya diri, dia memiliki integritas, dia cerdas secara sosial ya. Nah, tapi tidak hanya pendekatan ini saja, ada pendekatan yang kedua,
pendekatan perilaku. Jadi ada pemimpin yang orientasinya pada tugas, ada pemimpin yang orientasinya pada orang. Biasanya kalau pemimpin yang orientasi pada tugas tuh sedikit-sedikit monitor tuh, ini udah gimana, udah selesai apa belum, itu orientasi pada tugas. Kalau orientasi pada orang, ketemu orang pertama kali ditanya gimana kabarnya, beda tuh, kalimat pembukaannya beda. Ya, kalau orientasi pada orang, bro, gimana kabarnya, keluarga sehat, itu orientasi pada orang. Kalau pada tugas ketemu orang, gimana waktu itu tugas udah beres apa belum, itu orientasi pada tugas biasanya. Nah ini juga setiap pemimpin punya gaya, yang nggak ada yang salah. Menurut teori itu nggak ada yang salah, itu gaya masing-masing, gitu ya. Jadi untuk serikat nih, ya kita juga perlu ngelihat nanti gaya mana yang paling cocok ya untuk aspek gitu ya, paling tidak ya ininya. Dan ini ada satu, mohon maaf sekali lagi, ini satu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Jadi ada seorang yang meneliti, ini penelitian ini baru terbit tahun 2023 atau 2024 ya, baru banget. Dia ternyata punya keresahan yang sama dengan teman-teman di sini. Sebenarnya gaya kepemimpinan serikat pekerja yang cocok tuh kayak apa? Dia kemudian meneliti dan hasil penelitian dia itu bilang bahwa paling tidak ada 2 gaya kepemimpinan yang cocok untuk seorang pemimpin serikat pekerja. Pertama, mungkin 3 sebenarnya ya. Pertama, transformasional. Pemimpin yang transformasional itu biasanya orang-orang yang menjual ide, menginspirasi orang lain gitu ya. Jadi mengajak orang bergerak karena adanya value. Yang kedua, gaya yang cocok untuk SP itu adalah transaksional. Jadi yuk kalau kita gerak, nanti ujungnya baiknya buat kita lagi kok. Jadi ada transaksi gitu. Kita bergerak tapi nanti kamu juga dapat sesuatu, betul. Nah, gaya yang ketiga yang dibilang cocok berdasarkan penelitian ini servant leadership. Kalau servant leadership ini, kalau transformasional tadi memberikan inspirasi gitu ya untuk orang maju bersama. Kalau servant leadership ini lebih banyak mendengarkan dari bawah maunya apa, kemudian dia mendorong. Jadi agak beda pendekatannya. Jadi kalau dia bilang untuk SP, karena gaya kepemimpinan yang lain itu banyak banget, ada yang authentic leadership, ada yang authoritarian leadership, macam-macam ya. Nah, dia di sini bilang untuk SP nih paling tidak mau kombinasi antara ketiganya, ini 3 gaya yang bisa digunakan. Di kementerian, kalau ASN saat ini yang lagi dikembangkan yang servant leadership. Jadi diharapkan para pimpinan-pimpinan di ASN itu sekarang lebih banyak mendengarkan daripada kasih perintah, gitu. Karena anak-anak muda itu udah nggak terlalu suka dikasih perintah, maunya dikasih ruang untuk menyampaikan pendapat, gitu. Makanya gaya yang cocok tidak lagi transformasional. Kalau transformasional itu bentuknya top down, ngasih inspirasi, ngasih motivasi, tapi top down. Kalau servant kebalikannya, dia dengerin aspirasi dari bawah, dia dorong, dia dukung agar aspirasinya tercapai. Nah, di ASN yang lagi dikembangkan bentuknya yang servant leadership. Bisa jadi di serikat butuh yang lain, gitu. Ini bagian terakhir dari slide-slide saya. Ini tadi bicara soal gimana terus cara mengembangkannya. Nah, memang tadi saya ngobrol bicara soal metode belajar. Ini ada pendekatan namanya 70-20-10. Gitu ya, 70, 20, dan 10. Dan ini sudah digunakan oleh banyak pihak. Apa maksudnya? Jadi saya mulai dari 10 dulu ya. 10 ini kita belajarnya formal, ikut pelatihan, ikut pendidikan, itu 10. Apa maksudnya 10 ini? Bahwa dalam membangun kompetensi, ikut pendidikan formal atau pelatihan formal itu kontribusinya adalah 10% dalam membangun kompetensi kita, gitu ya. Karena kita punya knowledge pasti dari pelatihan, kita punya pemahaman dasar juga pasti dari pelatihan. Jadi nggak boleh dihilangin memang yang namanya pelatihan. Tapi dengan mengirim orang pelatihan tidak menjamin dia sudah punya kompetensi itu, gitu. Yang kedua, 20% itu belajar dari orang lain. Makanya kalau lagi pelatihan, biasanya saya juga pesan ke teman-teman ya, kalau lagi ikut pelatihan jangan cuma duduk dengerin. Pas lagi makan siang, ngobrol sama yang lain, karena di situ sarannya kita belajar dari orang lain.
oh ternyata di serikat sana udah bisa kayak gini, gimana caranya gitu. Nah itu belajar dari orang lain. Atau kita undang sharing session, itu belajar tuh dari orang lain, oh di sana bisa. Itu baru total 10 tambah 20 baru 30 ya, membangun kompetensi. Yang paling penting, ternyata yang porsinya paling besar ini adalah dengan langsung diceburin gitu. Suruh jadi korlap, suruh presentasi, suruh orasi gitu ya, suruh untuk ngapain ya, shadowing nih, ngikutin Pak Rusdi kemana-mana gitu. Itu membangun 70%. Makanya kalau di perusahaan biasanya orang duduk di board of director itu dia udah tour of duty dulu, pernah di pabrik, pernah di kantor, pernah di wilayah ini, pernah ngurusin ini, baru dia jadi board of director. Tour of duty inilah yang kita sebut dengan belajar dari pengalaman langsung. Jadi begitu dia jadi direktur, dia udah tahu masalahnya apa di lapangan, fokus apa yang harus dia pilih gitu ya, karena dia sudah punya pengalaman. Jadi kita kalau di SDM itu tidak percaya dengan istilah akselerasi gitu. Pengalaman itu matters gitu. Walaupun untuk mengumpulkan pengalaman bisa diakselerasi, tapi kan kalau anak sekarang maunya kan 2 tahun 3 tahun promosi gitu ya. Nah itu yang menjadi kekhawatiran, karena 2 tahun 3 tahun itu sebenarnya dia belum paham banget perusahaan itu kayak gimana, belum ada tour of duty. Nah mungkin di serikat kita bisa bikin, bahkan kalau nanti makin berkembang ya, panduan-panduan kita bisa sampai tahap ini nyiapin di kompetensi ini harus berapa lama, yang di sini harus berapa lama, kalau mau diakselerasi berapa lama, kalau udah sampai selengkap itu mah keren banget gitu ya. Cuman saya rasa sih mungkin untuk teman-teman aspek kita bikin kayak rumah tumbuh aja, karena kalau mau nunggu sampai sempurna biasanya kita nggak punya pedoman gitu. Jadi paling tidak mungkin awali dulu dari menentukan kompetensi apa yang mau kita bangun. Tuh sebanyak-banyak, jangan sampai 20, kebanyakan, pusing nanti memenuhinya. Kalau ASN 8, BUMN 10 mungkin itu bisa jadi panduan, maksimal 10 lah. Kalau bisa lebih sedikit, itu mungkin lebih terukur gitu. Setelah itu baru nanti kita omongin levelingnya, mungkin nanti kita bisa benchmark atau minta tolong siapa gitu ya untuk bantuin bikin leveling. Dari situ kita bisa bikin program-programnya. Ya, mudah-mudahan nanti triwulan kedua di 2025 aspek udah punya panduan pengembangan kepemimpinan gitu untuk di aspek Indonesia, sehingga kita bisa jalan terus. Rasanya itu sih slide saya. Benar-benar terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Cok.